Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat bikin video tentang masalah TikTok dan Meta yang mau dipanggil Komdigi gara-gara DFK. Dan dengan chaos yang ada, TikTok sekarang akhirnya matiin live fiturnya. Nah ini akhirnya video gue ini dikomen oleh mbak-mbak yang ini. Liatin dulu nih. Mbak, sekarang gimana tanggapan Anda? Anda mengatakan kalau Wamenkomdigi memanggil TikTok, Meta, dan sosial media lainnya di Indonesia itu hanya ingin mendisiplinkan konten-konten DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dari situ Wamenkomdigi bilang kalau tidak ingin membungkam aspirasi dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia di sosial media. Tetapi per kemarin, fitur live TikTok tidak dapat diakses oleh masyarakat Indonesia dan nggak tahu sampai kapan. Sayangnya hal itu bertepatan dengan kisruhnya demonstrasi yang sedang terjadi di Indonesia ini. Nah, harusnya jika ingin mendisiplinkan konten-konten DFK, apakah dengan memblokir akses user TikTok untuk live? Padahal tidak semua orang yang menggunakan live TikTok itu menyebarkan konten-konten kebencian, fitnah, ataupun disinformasi. Kalau orang yang logikanya sehat, mereka tidak akan pernah menyiramkan bensin ke dalam api yang membara. Kalau masih lu belum pahami, coba lu beli sunlight, bersihkan isi kepala lu ya. Karena nih ya, setelah gue liat konten lu, ya, bener gak sih TikTok seperti itu? Dan gue coba sendiri fitur live itu, nih ya. Di sana dituliskan bahwa TikTok memang memberhentikan sementara fitur live itu karena eskalasi kondisi yang ada di Indonesia, dan dia mematikan fitur live itu secara sementara dan sampai kondisi Indonesia itu kondusif kembali gitu ya. Dan kalau misalnya lu masih belum bisa memahami daripada itu, lu baca media mainstream, media massa, di mana TikTok sendiri udah memberikan statement bahwa mereka akan mematikan sementara ya fitur live itu untuk menjaga adab daripada penggunanya. Enggak, sampai platform yang menjaga adab daripada penggunanya. Dan ini kalau lu pikir pakai kepala ya, banyak orang-orang yang menggunakan fitur live itu justru untuk cari gift, di mana mereka sengaja datang ke tempat demonstrasi itu sebagai nambah-nambahin masa untuk videoin dan supaya dapat gift yang banyak. Datang ke tempat penjarahan juga melakukan hal yang sama. Itu udah gak sehat, tau gak? Selain nambahin masa di lapangan yang gak jelas, nambahin provokasi. Kalau misalnya masih sehat, pasti harusnya bisa memahami. Dan kalau misalnya lu nuding ke pemerintah gitu ya, logika aja gitu loh. Konten-konten masalah penjarahan itu banyak banget. Konten-konten masalah demonstrasi yang bakar halte juga banyak banget. Kalau mau pemerintah membungkam, ya itu dibungkam aja semua. Ngapain cuma live TikTok aja gitu loh. Pikir aja gitu loh, pikir aja pakai kepala gitu. Dan lu ya mbak, seharusnya sebagai orang yang ngaku sehat, karena lu selama ini memberikan katanya edukasi gitu ya, harusnya lihat, sekarang konflik yang ada di masyarakat bukan lagi konflik mau menyampaikan aspirasi gitu loh, tapi sudah kepada dibenturkan secara horizontal, rakyat ke aparat, rakyat ke sini, rakyat ke sana, dan tuntutannya pun sudah tidak sesuai esensi dan intensi awal. Jadi kalau gue di sini sebagai orang yang cukup sering posting video gitu ya, sebagai seorang kreator lah katakan, karena TikTok pun mengatakan kreator, gue tidak akan pernah berusaha memanaskan situasi yang ada. Gue bilang berhenti, stop, ini udah nggak masuk akal lagi. Bukannya lu gitu yang mau memanasi. Ini lihat loh pemerintah bungkam, jadi semakin memanasi kondisi yang ada. Sumpah gue bingung gitu. Lihat orang-orang yang macam-macam kalian. Aspirasi itu akan menjadi baik dan bisa didengarkan kalau misalnya disampaikan secara adab. Tapi kalau sudah dengan anarkisme dan vandalisme, maka itu bukan lagi aspirasi daripada manusia, melainkan simpanse sedang meluapkan emosi. Pahami?